pemirsa sosial media, berjumpa lagi bersama saya Putri Juniawan dan rekan saya Sheila Siregar. Dan selama 30 menit ke depan, pemirsa akan kita sajikan beragam informasi yang menarik, unik, dan tentu saja penting, terutama bagi rekan-rekan petugas medis. Ya, selain memberikan informasi yang penting, kita juga akan menyajikan info-info yang tentu saja akan memberikan inspirasi baru, terutama bagi para dokter dalam bekerja. Dan ada info apa saja yang akan kita berikan di episode kali ini? Langsung saja lihat cuplikannya berikut ini. Ya, yang pertama kita ada informasi tentang ambulans terbesar dan termewah yang ada di Dubai. Seperti apa besarnya dan bagaimana interiornya? Nanti kita akan lihat infonya, pemirsa. Berita kedua, kita punya informasi tentang penyakit amiotropik lateral sklerosis atau yang biasa kita kenal dengan ALS. Dan penyakit ini sedang tren di sosial media karena aksi Ice Bucket yang dilakukan oleh para artis maupun pejabat pemerintah di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Dan yang terakhir, kita memiliki info dari India, yaitu tentang seorang anak yang memiliki kelainan pada kedua telapak tangannya, di mana kedua tangannya membesar, dan anak yang bernama Muhammad Kalem ini diindikasi mengidap tumor jinak bernama limfangioma atau hamartoma. Itu dia pemirsa, beberapa info yang akan kita sajikan di episode kali ini. Dan kita langsung saja ke berita yang pertama, yaitu informasi tentang ambulans. Kalau kita bicara soal ambulans, tentu yang ada di benak pemirsa pasti sebuah mobil berukuran agak besar atau MPV yang fungsinya adalah untuk mengantar orang sakit menuju ke rumah sakit. Bener kan? Betul sekali. Tapi jangan salah loh, karena kini fungsi ambulan juga semakin canggih. Di mana di dalamnya juga bisa dilakukan beberapa tindakan. Seperti rumah sakit kecil ya. Wah, berarti bentuknya sudah tidak kecil lagi ya. Bisa saja besar dan mewah. Seperti info yang berikut ini, di mana di Dubai ada ambulans yang sangat mewah dan lengkap dengan beragam fasilitas perlengkapan medis. Seperti apa bentuk ambulannya dan bagaimana interiornya? Kita langsung lihat saja infonya berikut ini. Istilah ambulan berasal dari kata ambulare, yaitu kata Latin yang berarti berjalan atau bergerak. Yang sejarahnya dimulai pada zaman kuno dengan menggunakan tandu, gerobak, atau kereta kuda untuk memindahkan orang sakit. Sehingga istilah yang tepat mungkin adalah gerobak atau kereta kuda ambulan. Sementara mobil ambulans sendiri mulai digunakan dan dikembangkan besar-besaran tepatnya di awal tahun 1900-an. Di mana mobil mesin ini mulai diproduksi besar-besaran khususnya untuk kebutuhan perang saat itu. Namun perlahan fungsi mobil ambulans sendiri mulai berubah sesuai kebutuhan. Tepatnya pada tahun 1952, di mana telah terjadi kecelakaan kereta api yang mengerikan di Inggris, yang dikenal dengan Harrow dan Wilston, yang menelan korban jiwa 112 orang dan melukai 340 lainnya. Dan dari kejadian tersebut, seharusnya banyak orang selamat jika ambulans saat itu memiliki peralatan medis di dalamnya. Maka sejak itu, mobil ambulan pun mulai direstrukturisasi menjadi rumah sakit bergerak dan bukan hanya sekedar kendaraan untuk mengangkut pasien. Kini mobil ambulan pun mulai banyak digunakan di seluruh dunia dan terus berkembang, baik jenis mobil yang digunakan maupun fasilitas dan peralatan di dalamnya. Bahkan di Dubai, negara kaya yang terkenal dengan berbagai fasilitas umum maupun bangunan gedung yang selalu terbesar dan termegah. Ternyata
Negara juga memiliki mobil ambulan yang terbesar dan terpanjang di dunia. Ambulans yang mampu membawa 44 pasien sekaligus ini memiliki panjang 18 meter, dilengkapi dengan tempat pendaratan helikopter di bagian atapnya, termasuk fasilitas satelit dan internet untuk para dokter yang bertugas. Selain itu, di bagian dalamnya, ambulan memiliki ruang-ruang operasi, ruang perawatan intensif, ruang radiografi, dan apotik, yang semuanya terintegrasi sama dengan rumah sakit pada umumnya. Dan mobil, atau tepatnya bis ambulan ini, akan difungsikan layaknya rumah sakit berjalan yang akan dikerahkan jika terjadi kecelakaan besar yang membutuhkan penyelamatan dengan korban yang banyak. Mobil ambulan yang besar dan panjang ini ternyata memang sengaja diciptakan karena tingkat kecelakaan lalu lintas di Uni Emirat Arab yang terbilang cukup tinggi, di mana kecelakaan tabrakan beruntun terburuk terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan 200 mobil. Sehingga jika terjadi hal serupa, diharapkan mobil ambulan ini akan mampu membantu korban untuk bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Bagaimana pemirsa? Menarik ya info tentang ambulans terbesar dan terpanjang dari Dubai tadi. Kira-kira kapan ya ada ambulan kayak tadi di Indonesia? Ya semoga aja secepatnya ya Putri. Baiklah pemirsa Sosial Medica, setelah ini kita masih ada beberapa info lainnya yang tidak kalah penting dan menarik. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih Anda masih setia dalam program kami. Dan di segmen kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Ice Bucket yang akhir-akhir ini marak dilakukan di hampir semua negara. Iya, dan kegiatan Ice Bucket Challenge ini juga marak diunggah di sosial media. Di mana selain menampilkan video kegiatannya, juga ada ajakan dari si orang tersebut kepada artis atau pejabat yang mereka inginkan agar orang-orang tersebut juga ikutan melakukan kegiatan ini, Putri. Dan yang menarik nih Sheila ya, selain untuk menumbuhkan rasa solidaritas, kegiatan ini ternyata juga bermanfaat loh untuk tubuh. Oh jadi kegiatan nyiram es itu ada manfaatnya untuk tubuh? Masa sih? Gak percaya? Gimana kalau kita langsung aja lihat info tentang penyakit ALS dan beberapa hal penting yang berkaitan dengan penyakit ini. Penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, yang dikenal juga dengan penyakit Lou Gehrig, belakangan ini banyak disebut karena menjadi alasan bagi banyak orang di berbagai negara untuk melakukan Ice Bucket Challenge. Tantangan melakukan siraman air es di kepala ini memang banyak mendapat kritikan. Namun tahukah, jika kita melakukan tantangan ini, ternyata bermanfaat untuk merangsang saraf motorik tubuh kita. Jadi jika Anda melakukan siraman es dan ternyata tidak merasakan apapun, maka Anda harus curiga kalau menderita penyakit ini. Hingga kini, 90% penyebab penyakit ini belum diketahui. Walaupun ada sekitar 5-10% dari seluruh kasus berhubungan dengan faktor keturunan. Umumnya kasus ini terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, dan lebih banyak adalah orang Kaukasia yang mengalami dibanding dengan ras lain. Dengan rata-rata usia penderita adalah 60-69 tahun, namun tidak menutup kemungkinan usia yang lebih muda juga dapat terkena penyakit ini. Sementara obat untuk menyembuhkan pun belum ada hingga kini. Namun hanya ada satu obat yang diizinkan, yaitu Riluzole, yang berfungsi memperlambat berkembangnya penyakit. Seperti yang kita ketahui, penyakit ini menyerang sel saraf yang mengontrol gerak yang disadari, seperti menggerakkan kaki atau tangan, membuat ekspresi wajah hingga bernafas. Dan meskipun tidak mempengaruhi kecerdasan, tetapi beberapa orang dengan ALS mungkin akan mengalami depresi atau penurunan kemampuan kognitif, terutama dalam mengambil keputusan dan mengingat. Lalu bagaimana dengan gejalanya? Gejala ALS tidak serta-merta datang ketika seseorang bangun tidur lantas mengalami kelumpuhan.
Gejalanya justru seringkali datang tanpa disadari, seperti gejala kram, otot tegang, serta kesulitan mengunyah dan menelan makanan. Hingga lama-kelamaan kemampuan bernafas juga kurang. Sehingga banyak penderita ALS akan meninggal selama 2 atau 5 tahun ke depan setelah terdiagnosis. Oleh karena itu, penyakit ini pun terbilang mematikan. Karena jika tidak diobati sejak terdiagnosis, kemungkinan seseorang untuk bertahan hidup lebih cepat. Namun jika segera diobati, perjalanan penyakit bisa lebih lama. Dan kini tantangan Mandi Es yang ramai dipublikasikan di sosial media terbukti telah menghasilkan donasi yang lumayan. Dalam beberapa minggu saja, terkumpul 41,8 juta dolar Amerika. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak paham dengan penyakit ini pun mulai peduli. Dengan tidak hanya menjadi donatur, tetapi juga mensosialisasikan bahaya penyakit ini ke semua orang. Ya, teknologi sosial media itu emang sekarang cepat dan canggih. Buktinya Putri, dalam waktu sekejap saja, orang akhirnya terlibat dalam kegiatan Ice Bucket Challenge ini. Dan bukan hanya terlibat, tapi mereka juga akhirnya peduli kepada para penderita penyakit ALS di seluruh dunia. Dengan terlibat dalam beragam aksi sosialnya. Nah, kalau tadi kita membahas informasi tentang penyakit ALS, setelah ini kita masih punya satu informasi lagi yang juga penting untuk pemirsa ketahui. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang ini. Tidak terasa ya pemirsa, kalau kita ternyata sudah berada di segmen terakhir episode hari ini. Dan itu tandanya kita masih ada satu info lagi yang akan kita berikan ke pemirsa. Dan info terakhir ini adalah tentang seorang anak di India yang karena tumor kedua tangannya menjadi membesar. Apa jenis tumornya dan bagaimana kondisi si anak? Kita langsung saja lihat informasinya berikut ini. Memiliki tangan dengan ukuran yang besar dan tidak wajar, tentu saja akan menyulitkan dan membuat menderita bagi yang mengalaminya. Begitu juga dengan Kalem, bocah asal India yang berusia 8 tahun ini. Sejak lahir, ibu Kalem sudah melihat keanehan pada kedua tangan Kalem yang memiliki ukuran 2 kali lebih besar dari bayi-bayi kebanyakan. Namun karena kehidupannya yang kurang mampu, kedua orang tua Kalem tidak serta-merta memeriksa kelainan yang dialami anaknya. Akibatnya, kini kondisi tangan Kalem semakin membesar, sehingga ia tidak bisa melakukan sejumlah aktivitas, termasuk mengikat sepatu, mengenakan baju dan celana. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak teman-temannya yang takut. Selain ada juga yang membulinya, sehingga kini ia pun tidak lagi berani pergi ke sekolah. Berat masing-masing tangan Kalem kini mencapai 8 kg. Sementara, dari telapak tangan ke ujung jari tengah panjangnya mencapai 13 inci. Kalem sendiri sangat ingin dokter mengoperasi tangannya. Bahkan ia rela jika kedua tangannya harus diamputasi. Namun semua keinginan Kalem harus tertunda dan masih butuh waktu. Mengingat kedua orang tua Kalem masih berusaha mencari bantuan yang hingga kini belum menghasilkan. Kedua tangan Kalem terus membesar. Dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya tekanan pada sistem pendarahan darah. Dan menurut ahli kesehatan anak dari Fortis Memorial Research Institute, penyakit yang diidap Kalem agak aneh dan membingungkan. Namun mereka yakin jika Kalem menderita penyakit limfangioma atau hamartoma, yang mana keduanya bisa diobati. Seperti yang kita ketahui, bahwa limfangioma merupakan tumor jinak yang disebabkan oleh malformasi sistem limfatik. Tumor ini biasanya terjadi di kepala, leher, dan ketiak. Namun kadang terjadi pada mediastinum retroperitorium dan paha. Sementara hematroma adalah suatu kelainan perkembangan yang ditandai oleh proliferasi abnormal dari jaringan atau organ yang berasal dari bagian jaringan.
Mendengar penyakit yang diderita Kalem bisa disembuhkan, orang tua Kalem pun mendapat semangat baru dan semakin optimis. Mereka berusaha untuk mengumpulkan uang demi pengobatan putranya. Informasi tadi adalah informasi terakhir kita di episode hari ini. Semoga info yang kami sajikan semuanya berkesan dan dapat memberikan inspirasi dalam dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia. Nantikan terus info-info menarik sosial medika di episode berikutnya. Akhirnya saya Sheila Siregar dan rekan saya, Putri Juniawan, kami undur diri dari hadapan Anda. Maju terus dokter Indonesia dan sampai jumpa.